Salam, salam jumpa kembali dalam program Renungan Suluh Injil edisi Minggu 8 Juni 2025. Firman Tuhan bagi kita kali ini terambil dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Tema renungan kita, tuntunan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, selamat merayakan hari Pentakosta. Peristiwa turunnya Roh Kudus menggenapi janji Tuhan Yesus kepada para murid. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Penolong yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku. Ia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, setara dengan Bapa dan Anak dalam kuasa dan kemuliaan. Dalam kisah penciptaan, Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Manusia memiliki dua unsur di dalam dirinya, yaitu unsur tanah yang telah terkutuk karena dosa dan unsur roh yang memungkinkan berelasi dengan Allah. Unsur tanah dalam diri manusia memiliki keinginan akan dosa yang membawa kepada kebinasaan dan kematian. Tetapi unsur roh memungkinkan manusia terhubung dengan Roh Kudus yang menuntun kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Kondisi ini membuat manusia selalu berada dalam peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Saudara terkasih, keinginan daging, yaitu dosa, sangat kuat mendorong setiap keinginan jahat di dalam pikiran manusia agar teraktualisasikan dalam wujud 15 perbuatan nyata. Keinginan dosa menjadi natur alamiah sebagai makhluk dengan unsur tanah yang telah terkutuk itu. Tetapi oleh karunia Allah, Roh Kudus menolong kita melawan keinginan daging. Roh Kudus memberikan daya kepada kita untuk berjuang dan berperang melawan keinginan dosa, agar keinginan itu tidak menghasilkan buah kejahatan yang nyata. Kekasih-kekasih Kristus, keinginan Roh Kudus, sebagaimana Tuhan Yesus katakan, yaitu menuntun orang-orang percaya untuk mengingat akan ajaran Yesus Kristus tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus memeteraikan status kita sebagai milik Yesus Kristus, yang olehnya semua keinginan daging kita telah turut disalibkan dan telah mati, termaksud keinginan untuk mendapat hormat secara berlebihan, gila hormat yang menyebabkan saling menentang dan mendengki di antara anggota jemaat. Pimpinan Roh Kudus menuntun kita mencari hormat bagi Yesus Kristus. Sudahkah hidup kita dituntun oleh Roh Kudus? Keinginan dosa akan selalu ada, tetapi lawanlah sebelum ia teraktualisasi dalam perbuatan nyata. Roh yang ada di dalam kita
lebih besar dari roh dunia. Amin. Demikian renungan suluh Injil bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.